Di negara Hong Kong, terlihat para gangster dan polisi sedang berduka cita atas kematian bos gangster paling ditakuti. Lalu salah satu anak buahnya yang bernama Samsul sedang ngobrol dengan si botak. Dirinya menceritakan tentang rumor yang beredar mengenai sosok pria misterius bernama Chen Guilin yang dianggap seorang penjahat nomor 1 di Hong Kong. Bahkan kematian si bos gangster merupakan ulah dari Chen Guilin itu sendiri. Mendengar cerita itu, si botak hanya tersenyum saja. Tidak lama kemudian, si bos gangster yang lain datang dan semua anggota pun langsung berdiri untuk menyambutnya. Namun tiba-tiba si botak itu langsung menghampiri si bos dan berniat membunuhnya. Dan disinilah Samsul baru menyadari kalau orang yang ia ajak ngobrol barusan adalah Chen Guilin, yaitu penjahat nomor 1 di Hong Kong. Setelah selesai membunuhnya, Chen segera kabur dari sana. Namun seorang komandan kepolisian, kita sebut saja komandan, dia melihatnya dan terjadilah aksi kejar-kejaran cuy. Saat di wilayah pasar, si komandan berhasil menangkap Chen yang membuat mereka langsung baku hantam. Dalam pertarungan itu, Chen ternyata kuat sekali dan berhasil meloloskan diri hingga sampai ke atap gedung. Lalu karena tidak ada jalan lain, dia pun langsung melompat ke bawah. Mereka lalu melanjutkan pertarungannya. Terlihat pertarungan itu sangat sengit karena keduanya benar-benar kuat. Namun di tengah pertarungan, Chen menggunakan ilmu kecerdasannya dan berhasil melukai mata si komandan. Chen kemudian kabur lagi dan kali ini ia berhasil lolos dari kejaran si komandan. Singkat cerita, 4 tahun pun berlalu. Chen kini telah merubah penampilannya untuk menghindari polisi yang telah menjadikannya buronan. Lalu ia ditelepon oleh seorang perawat yang mengabarkan kalau neneknya mengidap penyakit tumor yang sangat mematikan. Perawat itu lalu menyuruh Chen untuk menjenguk neneknya karena sudah 4 tahun lamanya dia tidak pernah menjenguk si nenek. Sepulang dari rumah sakit, si perawat itu memberikan uang 1 kantong dan 1 buah jam tangan pink bergambar babi ngepet yang merupakan titipan dari si nenek. Disinilah Chen langsung sedih dan langsung memakai jam tersebut karena jam itu sering ia pakai ketika SD. Lalu perawat itu juga memberikan hasil kesehatan Chen, yang ternyata Chen ini mengidap penyakit kanker paru-paru stadium akhir. Perawat itu juga berkata kalau Chen hanya memiliki waktu hidup sekitar 6 bulan lagi. Sehingga ia pun berharap Chen mau bertobat dan menebus semua dosa-dosanya di masa lalu dengan cara menyerahkan diri kepada polisi. Setelah Chen pergi dari sana, tiba-tiba si perawat didatangi si komandan polisi yang saat ini masih melacaknya. Dari data-data yang ada, si komandan meyakini jika Chen sering datang menemui si perawat. Namun perawat itu tidak memberikan keterangan apapun demi melindungi si Chen. Keesokan paginya, Chen membulatkan hatinya untuk menyerahkan diri kepada polisi. Namun di saat itu banyak sekali orang-orang yang mengantri untuk membuat SKCK. Dan karena lambatnya pelayanan, alhasil Chen pun disuruh mengantri hingga berjam-jam. Di saat itulah Chen melihat poster buronan yang sedang dicari polisi saat ini. Dengan pede Chen meyakini jika buronan nomor 1-nya adalah dirinya sendiri. Namun dia dibuat kecewa ketika melihat dirinya berada di posisi ketiga sebagai buronan. Alhasil jiwa penjahat Chen pun bangkit lagi dan mengurungkan niatnya untuk menyerahkan diri kepada polisi.
karena dia ingin menjadi buronan nomor 1 dulu sebelum dipenjara cuy. Malam harinya Chen mendatangi si perawat dan menunjukkan sebuah foto kalau dia telah menyandra anak si perawat. Chen lalu memaksa si perawat untuk memberikan identitas buronan yang ke-1 dan kedua. Di sini terungkap kalau perawat ini adalah oknum yang terbiasa merawat para kriminal dan mafia di Hong Kong. Alhasil dia pun memiliki semua informasi mengenai para penjahat. Lalu demi keselamatan anaknya, si perawat itu akhirnya memberitahukan informasi yang dibutuhkan oleh Chen, yang dimana identitas buronan nomor 2 bernama Hongki yang memiliki tato ular di tangannya. Hongki ini diketahui sering mengambil obat sakit kepala dari si perawat. Dan untuk menghindari incaran polisi, Hongki ini selalu menyuruh seorang gadis bernama Xiao Mei atau Xiao Mai untuk mengambilkan obatnya. Sementara penjahat nomor 1 bernama Leho yang terkenal sangat kejam dan sadis. Namun sayangnya dia tidak memiliki informasi lengkap tentang Leho dan ia hanya memiliki surat sakit milik ibunya Leho yang siapa tahu bisa dijadikan petunjuk oleh Chen untuk melacak keberadaannya. Setelah mendapatkan informasi itu, Chen lalu pergi dari sana sambil melepaskan anaknya yang telah disandra. Chen kemudian pergi ke sebuah salon yang menjadi markasnya si Hongki. Dia lalu menyewa sebuah hotel yang berseberangan dengan salon itu untuk memantau pergerakan si Hongki dari sana. Tidak lama kemudian muncullah si Hongki bersama 3 anak buahnya. Hongki lalu menyuruh Xiao Mai, yaitu gadis pembantunya, untuk mencuci pisau miliknya yang habis digunakan untuk membunuh. Tidak hanya itu, Hongki yang merupakan bapak-bapak cabul juga sengaja menyentuh Xiao Mai. Dan hal ini membuatnya tertawa, begitupun dengan si supir yang ikut-ikutan tertawa. Namun ternyata tawa tersebut malah membuat si Hongki marah karena dia menganggap si supir sedang mengejeknya. Alhasil supir itu langsung dipukul oleh Hongki menggunakan botol. Dari kejauhan Chen melihat itu semua dan ia yakin kalau itu adalah si Hongki yang sedang ia buru. Disinilah terungkap kalau Xiao Mai ternyata merupakan anak tirinya yang selama ini telah ia besarkan setelah ibunya masuk penjara. Dan karena Xiao Mai ini memiliki wajah yang sangat cantik, siapa sangka Hongki ini selalu memaksa Xiao Mai untuk melayaninya layaknya seorang istri cuy. Keesokan harinya Chen mulai menjalankan aksinya untuk membunuh Hongki, yang dimana dia mendatangi salon itu dan berpura-pura ingin mencukur jenggotnya. Namun di saat itu tiba-tiba muncul Hongki yang langsung merebut pekerjaannya Xiao Mai. Awalnya Hongki berperilaku seperti tukang cukur pada umumnya, padahal dia tahu tujuan Chen yang sebenarnya. Lalu perlahan demi perlahan ia berniat membunuh Chen dengan pisau cukur itu. Aksi Hongki ini ternyata gagal karena kedatangan polisi yang tiba-tiba menegur si Hongki karena telah parkir sembarangan. Lalu Xiao Mai yang mengawasi gerak-gerik Chen akhirnya menyadari kalau Chen ini ingin membunuh ayah tirinya itu. Dia lalu menyuruh Chen untuk pergi dari tempat ini dan melarangnya untuk datang kembali. Saat kembali ke kamar, Chen dibuat terkejut dengan kondisi kamarnya yang telah dibuat berantakan oleh anak buahnya si Hongki. Disinilah Hongki pun marah dan membulatkan tekadnya untuk membunuh Hongki di hari ini juga cuy. Malam harinya Chen kembali ke salon dan membunuh anak buahnya si Hongki dengan sadis. Dia lalu masuk ke kamar si Hongki yang saat itu sedang cecelepotan dengan Xiao Mai. Dengan brutal Chen menghajar si Hongki dan membuatnya langsung kabur karena ketakutan. Namun Chen tidak melepaskannya begitu saja dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Di waktu yang sama si komandan datang ke sana karena dia sedang melacak keberadaan si Hongki.
Di saat itulah si komandan langsung terkejut ketika melihat Chen sedang mengejar si Hongki, yang dimana dua buronan yang sedang ia incar berada di tempat yang sama. Alhasil si komandan pun langsung mengejar mereka berdua. Dalam pengejaran itu, si komandan berhasil menangkap Chen yang membuat mereka terjadi pertarungan. Namun Chen dengan sekuat tenaga berusaha menjatuhkan si komandan dan membuat kakinya patah. Dengan cepat Chen melanjutkan misinya lagi untuk mengejar si Hongki yang saat ini sudah jauh dan bersembunyi di sebuah saung. Dalam pertarungan itu, Hongki sangat kewalahan menghadapi Chen yang sangat kuat. Dia lalu bertanya siapa Chen sebenarnya dan mengapa ia ingin membunuhnya. Namun Chen tidak menjawabnya dan langsung menembak si Hongki hingga tewas. Setelah itu Chen kembali lagi ke salon untuk membawa Xiaomai pergi dari kota ini. Lalu saat akan berangkat, Chen membunuh dua anak buahnya si Hongki di hadapan Xiaomai. Keesokan paginya di pinggir pantai, Xiaomai berterima kasih kepada Chen karena telah menolongnya. Dia juga menceritakan kalau Hongki adalah ayah tirinya yang selalu menindasnya. Dalam obrolan itu, Chen menyuruh Mei untuk melaporkannya kepada polisi karena dia telah membunuh ayah tirinya itu, dengan harapan status buronannya bisa naik menjadi peringkat nomor 2. Lalu Chen juga memberikan mobilnya kepada Mei agar bisa segera melapor kepada polisi. Sementara dia akan jalan kaki dan mengambil jam tangan babi ngepetnya yang merupakan peninggalan sang nenek. Malam harinya di sebuah penginapan, Chen terlihat sedang menonton berita tentang aksinya dalam membunuh si Hongki. Berita ini langsung membuat Chen tersenyum dan merasa bangga karena impian dia untuk menjadi buronan nomor 1 di Hong Kong tinggal selangkah lagi cuy. Keesokan paginya Chen melanjutkan lagi misinya untuk mencari buronan nomor 1 yaitu si Leho. Chen lalu memberikan sebuah surat hasil medis ibu Leho kepada perawat itu. Namun Chen dibuat terkejut karena ibu Leho sudah lama meninggal. Dan perawat itu hanya memberikan abu jenazahnya dan meminta Chen untuk mengantarkan abu ini kepada alamat yang ia berikan. Sesampainya di lokasi, Chen dibuat kebingungan dengan tempat tersebut karena rumah itu seperti tempat ibadah dan orang-orang di sana sedang makan bersama. Bahkan Chen yang merupakan orang asing juga diberikan makanan gratis oleh penjaga di sana. Lalu datanglah seorang pemimpin agama sekte sesat bernama Acong yang ternyata Acong ini memiliki banyak sekali pengikut dan membuat ritual-ritual aneh untuk memanjatkan doa untuk dirinya sendiri. Yang dimana para pengikutnya menganggap Acong sebagai Tuhan mereka. Namun di tengah acara tiba-tiba Chen memuntahkan cairan hitam sehingga membuat mereka langsung membawa Chen ke puskesmas untuk diobati. Saat melihat obat-obatan yang dipakai oleh Chen, akhirnya si dokter pun menyadari kalau Chen ini terkena penyakit kanker paru-paru. Namun hal ini langsung dimanfaatkan si Acong untuk mengajak Chen bergabung ke dalam sekte sesatnya dan mendoktrin otaknya. Yang dimana jika Chen bergabung, maka penyakit kankernya akan sembuh cuy. Keesokan paginya Chen menemui si Acong dan bertanya tentang buronan yang ia cari bernama Leho. Acong pun menjawab kalau Leho memang ada di tempat ini, namun Leho sudah lama meninggal. Lalu Acong juga menunjukkan makamnya si Leho kepada Chen. Menyadari orang yang ia buru sudah tewas, akhirnya Chen pun memilih untuk tobat dan bergabung sekte sesat milik si Acong.
1 minggu kemudian setelah Chen resmi bergabung, si Acong langsung mengajak Chen pergi ke puskesmas untuk mengecek kesehatannya. Lalu Chen dibuat terkejut ketika melihat hasil ronsen paru-parunya yang kini telah sembuh total. Dengan santuinya, Acong memberitahunya kalau dia telah memberikan mukjizat sakti untuk menyembuhkan penyakitnya si Chen. Melihat semua keajaiban itu, Chen pun kini dibuat yakin sekali dengan sekte tersebut. Bahkan dia sendiri memutuskan untuk tinggal di tempat ini selamanya dan mengubur pistol yang tadinya akan digunakan untuk membunuh si Leho. Chen juga menyerahkan semua uang dan jam tangan peninggalan dari sang nenek untuk dibakar sebagai simbol penebusan dosa. Di hari berikutnya, tempat ini didatangi orang baru, yaitu ibu dan anak yang ingin menjadi pengikut si Acong. Lalu seperti biasa, mereka berdua ditawari makanan gratis. Namun si ibu menolaknya dengan alasan ia sudah makan. Sementara si anak langsung memakannya cuy. Dan tiba-tiba si anak muntah cairan hitam seperti kejadian yang dialami oleh Chen. Lalu Chen yang merasa kasihan dengan cepat membawa si anak ke puskesmas untuk diobati. Saat anak itu dirawat, disinilah Chen mulai merasakan ada yang janggal. Ketika dirinya melihat salah satu pengikut si Acong membawa ronsen yang sama dengan Chen waktu dulu. Yang ternyata digunakan kembali seolah-olah ronsen itu milik si anak. Dan di momen inilah si Acong mulai menghasut si ibu dan anak untuk bergabung dengan sektenya. Malam harinya Chen yang merasa curiga, dirinya diam-diam memasuki rumah si Acong. Dia lalu menemukan ruangan rahasia di bawah tanah yang ternyata berisi sebuah kotak-kotak dari para pengikutnya. Jadi selama ini si Acong Edan ini ternyata telah membohongi para pengikutnya untuk membakar semua barang-barang tercinta dengan alasan untuk penebusan dosa. Yang mana faktanya barang-barang itu tidak terbakar dan si Acong bisa menggunakan barang-barang pengikutnya dengan sesuka hati cuy. Keesokan harinya saat si ibu menjalankan ospek untuk bergabung dengan sekte itu, tiba-tiba Chen muncul dan menyeru si ibu untuk pergi dari sini. Lalu Acong yang menyadari Chen ini telah mengetahui kebusukannya, dirinya lalu memanfaatkan si ibu itu untuk menusuk si Acong dengan pisau dengan alasan penebusan dosa. Hingga akhirnya Acong pun tewas dan dikubur di hutan. Namun beberapa jam kemudian Chen bangkit dari kubur yang ternyata ia masih hidup cuy. Dia lalu membongkar makam si Leho dan menemukan sebuah foto yang ternyata Acong adalah Leho itu sendiri. Hingga akhirnya Chen mengambil pistolnya yang telah ia kubur dan kembali pada tujuan awal, yang dimana dia ingin menjadi buronan nomor 1 di Hong Kong. Chen lalu mendatangi markas si Leho dan mulai membunuh semua orang-orang di sana. Dia juga menembak bahu si Leho dan menunjukkan sebuah bukti kepada orang-orang di sana kalau orang yang selama ini mereka anggap Tuhan ternyata merupakan seorang penipu dan buronan nomor 1 yang sedang dicari oleh polisi. Namun si Leho Edan ini masih bisa berkata-kata manis yang membuat para pengikutnya tetap yakin dengan sekte ini. Lalu Chen yang sudah muak tanpa basa-basi langsung menembak si Acong hingga tewas. Saat Chen hendak pergi dari tempat itu, dirinya malah mendengar para pengikut si Acong nyanyi-nyanyi tidak jelas. Hingga akhirnya Chen pun kembali lagi ke sana untuk membantai semua orang di sana dan melenyapkan sekte sesat ini. Namun sebelum melakukannya, Chen memberikan waktu 10 detik bagi orang-orang yang mau meninggalkan tempat ini. Sementara yang keras kepala akan ia bunuh cuy. Start!
Setelah menyelesaikan misinya ini, Chen terlihat sangat bahagia sekali karena mulai detik ini dirinya resmi menjadi buronan nomor 1 di Hong Kong. Lalu dia kembali ke kota dengan cara menaiki kapal. Dan dengan santuinya, Chen meminjam HP seorang penumpang untuk menelpon si komandan dan menyuruhnya bersiap untuk menyambut kedatangannya di pelabuhan. Lalu dengan rasa bahagia dan tanpa perlawanan sama sekali, Chen ini menyerahkan diri kepada polisi dan berteriak keras menyebutkan nama lengkapnya kepada para wartawan. Saat Chen di penjara, ternyata dirinya mendapatkan hukuman mati dengan kasus pembunuhan dan pembantaian. Di saat itulah muncul si perawat dengan penampilan rambutnya yang telah botak. Dan disinilah terungkap fakta bahwa orang yang mengidap penyakit itu ternyata bukan Chen, melainkan si perawat cuy. Si perawat lalu berkata kalau ia sengaja melakukan ini semua agar Chen mau menyerahkan diri kepada polisi. Sebelum dihukum mati, Chen meminta 2 permintaan terakhir sebelum dirinya dibunuh. Yang dimana yang pertama dia ingin dicukur jenggotnya oleh Siomai. Dan yang terakhir dia ingin menghisap rokok untuk terakhir kalinya cuy. Setelah keinginannya terpenuhi, para polisi itu mulai membaringkan Chen ke kasur dan di saat itulah polisi menembak kepalanya hingga tewas. Dan film pun tamat. Ending yang sangat indah sekali cuy.